Kalau dalam tema itu, Yesus sahabat orang yang bertobat. Nah, seperti apa? Marilah kita dalami bersama. Sebelumnya, teman-teman di samping kanan kiri atau di gadgetmu bisa dibuka, kalau di gadget e-Katolik gitu ya, Alkitab gitu, atau kalau ada kitab suci di samping kanan kirimu, dipersiapkan. Nanti kita akan membaca bersama beberapa perikop gitu. Oke, saya akan share screen. Sudah terlihat ya, Sudah, teman-teman? Frater. Ya, sudah tampak, Brother. Sip, sip. Ya, saya beri judul teman-teman, tema pendalaman kita ini, Engkaulah anakku yang kukasihi. Di gambar kiri ini, ada yang tahu ini gambar apa? Ini terkenal loh. Ada yang tahu? Gambarnya siapa? Lalu gambar tentang apa? Itu sudah saya beri ya. Di bagian kiri ini gambar dari seorang pelukis yang terkenal, namanya Rembrandt van Rijn, tahun 1669. Judulnya The Return of the Prodigal Son. Kembalinya si anak yang hilang. Ini diambil dari kisah dalam Injil Lukas itu, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita akan mendalami tema ini dengan mengacu juga pada refleksi atas kisah anak yang hilang ini. Untuk kita memperdalam Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat, forgive me. Sebelumnya juga tadi karena sudah perkenalan Krishna dan Joan, tetapi masih belum lengkap gitu ya rasanya kalau saya juga tidak secara detail memperkenalkan. Ya, inilah nama saya Frater Leo Perkasa Tanjung, Serikat Yesus. Asal saya dari Denpasar, Bali. Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Ada yang dari Denpasar atau Bali di sini? Atau semua dari Surabaya di sini? Ada yang dari luar Surabaya gitu? Harusnya ada sih, Brother ini. Siapa Ini nih? Krishna ini juga dari luar, Frater. Oh iya, dari Semarang kan, Krisna. Udah kenalan kami. Dulu saya numpang lahir ini di Denpasar, Frater. Oh ya, Ivan, kamu di Wah, Denpasar dulu lahirnya. udah Oh ya, lalu, sekarang udah di Jakarta. oh gitu. Iya. Sempat SD di Denpasar atau enggak langsung di luar gitu? TKA. Oke, oke, oke. Wah, oke, oke, Ivan. Yang lain, oh ini boleh dong open cam yang lain supaya saya juga bisa melihat. Ya. Ya, betul nih. Buat teman-teman nih mungkin masih pada malu-malu nih, Brother nih Oh, kayaknya nih. Kui langsung open cam aja nih, teman-teman. Gak apa-apa nih, langsung aja. oke, saya lanjutkan. Meskipun saya dari Bali, tapi logat saya sudah tidak ada Bali-Balinya, mungkin ya lebih ke Jawa Tengah. Saya sudah terlalu lama di Jawa Tengah, jadi 2010 sampai 2014 saya SMA di Senari Mertoyudan, 2014 sampai 2016 novisiat Serikat Yesus di Girisonta, Ungaran, lalu 16 sampai 20 itu saya mengambil S1 Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Jakarta. Lalu dari 2020 sampai sekarang bertugas sebagai Frater Supamong di Seminari Martoyudan, Magelang. Ada yang sudah pernah ke Martoyudan, itu gambar kanan bawah, itu saya berikan kapel besar. Ya. Jadi ini ikon Seminari Martoyudan. Jadi kalau kapan-kapan mampir, silahkan. Ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan membaca bersama dari Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kita akan mulai dari sini dulu, nanti kita akan perdalam dengan refleksi kisah yang digambar awal tadi. Silakan dibuka Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Saya mau minta tolong dibacakan oleh yang tadi lahir di Denpasar, Ivan. Minta tolong dibacakan Ivan, Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 untuk kita semua. Saya baca aja ya. Ya, silakan. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat
dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, thank you Ivan untuk membacakan kepada kita semua dari Wahyu bab 3 ini. Baik teman-teman, kita akan mulai dari sini, dari Wahyu bab 3 ini. Jadi sebenarnya berbicara tentang apa sih itu ya? Wahyu bab 3 ini kok kepada jemaat di Laodikia. Jadi kalau kita melihat dari dalam kitab suci itu teman-teman, Wahyu bab 2 dan 3 itu adalah surat kepada jemaat-jemaat gitu ya. Kalau ada kitab suci di samping kanan kirimu, melihat itu ada kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, di Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan terakhir ini di jemaat di Laodikia. Jadi ada surat kepada 7 jemaat. Isinya apa? Sebetulnya adalah ajakan untuk bertobat, teman-teman. Maka dalam ketujuh surat itu ada selalu bertobatlah, bertobatlah. Ada sebuah ajakan untuk bertobat, termasuk tadi yang sudah dibacakan oleh Ivan itu. Bertobat dari apa? Apakah dari pelanggaran, dari kesalahan, dari dosa, atau dari sikap berbalik dan menjauh dari Tuhan? Kita akan lihat bertobat dari apa nih maksudnya ya. Oke, sebelumnya ada yang familiar dengan Shin film ini dan ada yang bisa menjawab dengan tepat? Harusnya bisa ini. Ayo Ini film teman-teman, ada apa? nggak nih? Film apa nih? Saya tahu Rater tahu. Ini ayo teman-teman nih, kayaknya Oh, harusnya ada yang tahu nih harusnya nih. iya nih, ini nggak bukan film jadul kok. Iya, iya. Ya ada beberapa tahun lalu gitu ya. Ayo. Shazam ya. Iya, betul. Ini film superhero DC gitu ya. Judulnya Shazam. Jadi dia dalam rupa anak kecil lalu mendapat kekuatan super, dan ketika mendapat kekuatan super itu dia berubah menjadi seorang pria dewasa lalu dengan segala kekuatannya. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan film itu, tetapi tentang Shin ini teman-teman, ketika dia masuk ke dalam sebuah gua atau ruangan gitu, lalu ada ketujuh patung di sana ya, kalau ingat ya, ketujuh patung yang nanti akan menjelma menjadi monster yang dia lawan sebetulnya dalam kisah film itu. Dan ketujuh patung itu melambangkan masih ingat 7 dosa pokok teman-teman, 7 deadly sin gitu ya di dalam film ini. Kita akan melihat 7 dosa pokok itu apa saja. Ya, yang pertama pride, kesombongan. Kedua greed, ketamakan. Ketiga envy, iri hati. Lalu wrath, kemurkaan atau kemarahan. Lalu percabulan, hawa nafsu yang tak teratur, lust. Lalu kerakusan, gluttony, dan terakhir kemalasan, sloth. Ini kalau tadi kita diajak oleh Wahyu bab 3 itu bertobat dari apa? Dari dosa. Nah, dosa pokok itu apa saja sih? Ini ketujuh ini ya dari film Shazam itu kita bisa melihat. Dan kenapa dinamakan dosa pokok, teman-teman? Karena dari ketujuh ini lahirlah habitus-habitus buruk atau dosa-dosa yang lain gitu. Dari ketujuh ini, misalnya kalau pride ya, kesombongan, orang sudah sombong, merasa diri cukup, mampu, lalu dia malah lupa dengan Tuhan, malah merasa tidak butuh rahmat Tuhan, tidak butuh cinta Tuhan. Nah, itu kan sudah mulai di sana melupakan dan menjauh dari Tuhan. Atau ketamakan dan kerakusan misalnya, kalau orang sudah ingin mendapat yang lebih bisa-bisa masuk ke dosa yang lain, misalnya korupsi atau tindakan-tindakan ketidakadilan. Iri hati kepada saudara bisa melahirkan sikap dusta kepada sesama, atau juga membenci gitu ya, atau bahkan membunuh gitu. Jadi dari ketujuh dosa pokok ini lahirlah
habit-habit buruk lain dan dosa-dosa yang lain. Percabulan hawa nafsu kalau tidak teratur lalu bisa jadi dosa kalau dalam hubungan rumah tangga, keluargaan, perselingkuhan gitu ya. Ada hawa nafsu yang tidak bisa diatur. Bahkan juga kemalasan, teman-teman. Sloth itu juga satu dosa pokok ternyata. Maka kalau teman-teman adalah kaum rebahan, ya hati-hati ini. Hati-hati nih, kemalasan ini juga dosa pokok itu ya. Kalau cuma rebahan doang, wah lama-lama mungkin jadi nggak peduli dengan situasi dunia luar gitu ya. Malah juga malas berdoa, malas ke gereja, itu bisa jadi melahirkan dosa-dosa dan habit yang lain. Itu kita akan berangkat dari sana ke 7 dosa pokok ini. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, apakah itu dosa? Kita lihat apa sih dosa itu? Saya rumuskan secara singkat dan padat. Setiap sikap, gerak batin, perkataan, dan perbuatan yang menjauhkan diri kita dari kasih Allah. Inilah dosa. Selama ini mungkin konsep kita dosa itu sebuah perbuatan ya, pelanggaran. Tetapi ternyata tadi dari 7 dosa pokok saja itu apakah perbuatan, tapi kan lebih ke sikap ya. Sikap sombong, sikap iri hati. Ternyata dosa itu juga bisa bentuknya sebuah sikap. Gerak batin juga, perkataan, semua-muanya yang menjauhkan diri kita dari kasih Allah. Lalu juga penting, bagaimana sikap Allah kepada orang yang berdosa. Kalau tadi tema kita itu adalah Yesus, sahabat orang yang bertobat. Lah, kalau belum bertobat, lalu gimana? Apakah juga Yesus itu sahabat atau malah musuh? Nih, menarik nih, bagaimana sikap Allah kepada orang yang berdosa. Tadi kan kalau tema kita sahabat orang yang bertobat. Nah, kalau belum bertobat, lalu apakah juga sahabat? Kita akan kembali ke Wahyu bab 3 tadi ya, yang sudah dibacakan dengan baik oleh Ivan. Di ayat 19 tadi dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Agak mengerikan gini ya. Kutegur dan kuhajar. Kutegurnya bukan berarti dipotong dia. Kalau bahasa Jawa tuh negor pohon tuh motong atau mangkas pohon. Bukan, ini ditegur dan dihajar. Agak keras juga nih. Mungkin bisa buat kita takut kok Allah menegur dan menghajar. Tetapi kita perlu melihatnya dari sisi bagaimana sih sebetulnya Allah itu mendidik kita. Maka kita lihat dari Amsal bab 3 ayat 11 sampai 12. Ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, jadi sebetulnya latarnya, dasarnya adalah karena Allah mengasihi. Maka tadi di ayat 19 itu barang siapa ku kasihi, dan sikap Allah adalah seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Dengan cara itulah ia mendidik kita, menegur dan menghajar dengan kasih. Kita lihat Yesus sendiri, bagaimana sikapnya terhadap orang berdosa. Ini gambar yang paling populer juga ya, umum ya. Yesus ketika berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Ternyata, kalau tadi tema kita Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Yesus juga, teman-teman, sahabat bagi mereka yang berdosa. Kalau belum bertobat masih berdosa, jangan khawatir. Yesus bukan musuh. Yesus juga adalah sahabat. Kita ini yang semua penuh dengan dosa, termasuk saya juga. Kita semua ini juga sahabat oleh Yesus. Allah itu peduli, Allah itu sahabat bagi mereka yang berdosa, seperti sikap Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina. Juga dalam kisah-kisah lain kita mendapati Yesus makan bersama-sama dengan mereka yang berdosa. Mari kita lihat beberapa kisah dalam Injil. Yang pertama, ini Matius si pemungut cukai. Ini kisah yang juga terkenal. Bisa sambil teman-teman buka itu ya. Matius bab 9 ayat 11 sampai 13 kita lihat bersama. Namanya BKSN, maka harus ada kitab suci di samping kanan kirimu ya. Kalau enggak, lalu kita mau ngapain gitu. Maka kita buka bersama-sama Matius 9 ayat 11-13. Kisahnya saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Ketika Yesus memanggil Matius, pemungut cukai, ikutlah aku. Lalu Matius pergi, berangkat, dan mengikuti Yesus. Lalu Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan Matius. Dan waktu itu orang Farisi melihat hal itu, lalu
Berkatalah mereka kepada Yesus dan murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan jawaban Yesus itu, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tes. Oke, ini mungkin fraternya masih ini ya teman-teman ya, masih iya sinyalnya agak nge-lag nih tadi. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, Chris. Terjebak di dunia maya sepertinya. Oke nih mungkin buat teman-teman nih yang masih pada off cam ya, mungkin bisa on cam deh nih biar bisa lihat-lihat, saling lihat-lihat nih. Biar oh iya mungkin bisa nih. Mas Esa. Aduh, Mantan frater. speaker sedadakan. Oke, mungkin masih berproses ya mungkin ya dari Frater Leo-nya ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Oke, ini fraternya sudah datang nih teman-teman. Halo, Frater Leo. Oke, halo Frater. Halo, Oke. halo, masuk suara saya? Ya, masuk Frater. Oke. Sebentar. Oke, sorry guys, terpental guys. Zoom saya kaget juga, loh, kok berhenti. Oke. Untung di chat sama Chris. Nah, kalau nggak saya tadi terus itu. Ternyata sudah berhenti Zoom-nya. Oke, saya share screen lagi. Di sini Kristal hujan. memang perhatian, frater. Kenapa? Kristal memang orangnya perhatian, frater. Oh ya, oke. Di sini tadi 1 jam yang lalu hujan deras gitu ya. Maka mungkin terkendala sinyal. Di sana apakah hujan juga, teman-teman? Akhir-akhir ini hujan nih kayaknya Frater. Tadi deras dan ada 1 pohon tumbang di sini. Maka saking derasnya ya, sampai tumbang. Oke, tadi sampai 1 lagi. Ini ya, tadi ya, Vincent ya. Oke. Nah, betul, frater. Oke, sip. Sampai Matius tadi ya. Oke. Lalu juga ada kisah Zakeus, kepala pemungut cukai ini, teman-teman. Saya lanjutkan ya. Ini juga kisahnya, saya yakin teman-teman sudah tahu dari Lukas bab 19 ayat 9. Dia naik ke pohon itu karena badannya pendek, naik ke pohon untuk melihat Yesus. Lalu Yesus berkata, "Zakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Lalu komentar dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, kita lihat Lukas bab 19, mereka berkata, dan bersungut-sungut, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Lalu Yesus menjawab, "Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ini teman-teman yang ditunjukkan sikap Yesus kepada orang-orang berdosa. Ia mau masuk, mau duduk bersama-sama, makan bersama-sama dengan orang berdosa. Maka Yesus juga adalah sahabat orang-orang berdosa. Allah itu bersukacita atas mereka yang bertobat,
Allah itu peduli dan mencari. Ada 3 perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas bab 15 menunjukkan bagaimana sikap Allah terhadap mereka yang berdosa. Ya kita semua ini gitu ya. Yang pertama, Allah itu adalah gembala yang punya 100 domba. 1 dombanya hilang. Dan Allah itu meninggalkan 99 domba yang benar itu dan mencari 1 domba yang hilang itu. Dan ketika ditemukan, Allah memanggulnya, membawanya kembali dan bersukacita. Yang kedua, Allah juga adalah wanita yang punya 10 dirham. Ini kita lihat di bab 15 ya, kalau mau juga melihat Lukas bab 15. Perempuan yang punya 10 dirham. 1 dirhamnya itu hilang. Dan dia menyalakan pelita, menyapu seisi rumah demi mendapatkan 1 dirhamnya yang hilang itu. Di gambarnya itu agak ekstrim gitu ya, sampai bungkuk-bungkuk, nungging-nungging itu demi, tapi dilihat perjuangannya itu. Allah itu peduli dan mencari sampai seperti itu tuh. Sampai nungging-nungging, sampai nyari di kolong itu demi menemukan mereka yang berdosa, mereka yang hilang, mereka yang tersesat, yakni kita juga. Dan yang terakhir itu perumpamaan Bapa yang baik hati atau anak yang hilang itu. Allah adalah Bapa yang tidak menghukum si bungsu yang hilang, yang pergi dari rumah itu, tetapi memeluknya dengan wajah kasih. Kita akan lebih dalam langsung ke kisah Bapa yang baik hati ini. Maka silahkan buka Lukas bab 15 ayat 11 sampai 24. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada yang sebelum kita nanti baca, mungkin sudah buka juga, ada yang bisa menceritakan alurnya secara singkat itu seperti apa perumpamaan ini. Ayo coba salah satu, alurnya itu seperti apa sih ini? Ceritanya seperti apa sih kisah perumpamaan anak yang hilang ini? Oke, ayo teman-teman, mungkin harusnya udah ada yang tahu nih, Frater nih. Iya Kayaknya. dong. Gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Kalau aku jujur agak lupa-lupa ya, Frater ya. Jujur. Nggak apa-apa. Agak lupa-lupa nih. Siapa? Ayo coba salah satu seingatnya. Nanti dilengkapi sama yang lain. Nanti Bisa dapat apa hadiah nih? nih, teman-teman. Oh, boleh deh Romo. Oke. Frater maksudku. Amin. Oh, Zora dulu ya. Oh, Ya udah tadi nggak apa Zora. ada yang Oh, raise hand. Ya udah ada yang resen, ada yang resen. aku setengah aja ya Zora ya. Jadi nanti kamu lanjutin. Oh, malah Boleh, nggak boleh. apa akhir-akhirnya, nggak apa-apa deh. Ya udah aku akhirnya aja. Bercanda ya. Jadi ya udah aku dulu aja. Jadi Allah yang hilang itu, jadi ada seorang tuan gitu. Dia tuh hidupnya cukup sejahtera ya, punya ladang, punya peternak dan lain sebagainya. Dan kemudian dia tuh punya 2 anak, sama-sama cowok. Ya. Nah, 2 anak ini, yang satu ini sebenarnya yang tua ya, yang sulung ini suka apa? Dia tuh membantu ayahnya kerja di ladang gitu. Nah, terus kemudian dan dia ada anak yang kedua tuh, adiknya si bungsu ini merasa kalau dia tuh kepingin kayak apa ya, mengadu nasib gitu ya. Nah, dengan dia minta harta warisan ayahnya duluan, jadi diminta dulu, kemudian diuangkan kayaknya, diuangkan, kemudian dia ke kota dan berfoya-foya. Nah, setelah berfoya-foya ini, dilanjutkan Zora. Lanjut. Kasih ingat saya Romo ya, setelah dia berfoya-foya itu dia jatuh miskin, Ya. kayak bangkrut gitu, terus sampai Ya. saya ingat tuh ada yang babi-babi gitu loh Romo tuh kayak Ya, lupa. ya. Nah terus habis gitu dia sadar kalau misalnya dia tuh kayak hampir mati gitu kan, hampir mati nggak bisa makan karena bangkrut gitu. Terus habis itu akhirnya dia kayak berpikir kayak, oh aku mau kembali nih ke orang tuaku, ke ayahnya, ke bapaknya. Tapi dia tuh sempat takut bakal nggak dibolehin pulang. Tapi terus ternyata di rumah itu bapaknya tuh udah menunggu dia pulang. Kalau nggak salah juga disediain pesta gitu. Saya Romo. Oke, wah mantap ini Vincent dan Zora. Ada lagi lanjutan dikit tentang sikap si sulung. Ada yang bisa? Tadi kan bungsu ya, lalu si sulung itu gimana reaksinya ketika si bungsu pulang? Saya Frat. Siapa itu? Frat of camp Frat. Oh ya, Agus Frat. Agus, yuk silakan Agus, Ya. gimana lanjutnya? Jadi kalau singkat saya tuh anak sulungnya tuh kayak nggak terima gitu Frat, kayak ini
sudah mengabdi kepada engkau bertahun-tahun, tidak pernah melanggar perintahmu, tapi nggak pernah kau memberikan jubah, cincin, terus pesta untuk merayakan pesta dengan teman-teman. Sementara datang anakmu yang menghabiskan seluruh uangmu bersama pelacur-pelacur datang kepadamu dan kau mengadakan pesta untuknya. Jadi kayak nggak terima gitu. Terus sama bapaknya itu kayak semua pemilikanmu itu selama ini adalah milikmu juga. Jadi jangan nggak usah mikirin gitu. Terus marilah kita bersyukur karena adikmu yang hilang sudah ditemukan. Ya, seingat saya itu, Frat. Oke, makasih tadi Vincent, Zora sama Agus ya untuk secara singkat seperti apa dan padat dan jelas juga seperti apa kisah ini. Tadi meskipun sedikit-sedikit kira-kira ada babinya, ya benar ada babinya, ya benar-benar ya. Terima kasih, Wah, luar biasa ini KMK ITS. Nanti bisa dapat hadiah ya, minta ke Krishna atau Johan, minta ke panitia hadiahnya. Nanti dikasih nasi babi ya teman-teman ya nanti. Babi guling ya, Wah, jadi kangen Bali saya. Oke. Ya, seperti itu tadi kisahnya teman-teman disampaikan oleh Vincent, Zora, dan Agus. Ditunggu. Oke. Ya, dan sebetulnya itulah yang memang menjadi sikap Allah kepada mereka yang berdosa. Nanti kita akan melihat seberat apa sih sebetulnya perbuatan si anak bungsu ini. Tetapi ada suara yang secara terus-menerus menggema, yaitu suara dari Bapa sendiri. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka ketika si bungsu datang itu tidak langsung dicambuk atau dihukum atau diusir. Enggak, tadi si Zora berkata, bapaknya itu malah merayakan pesta, bersuka cita. Di dalam kisah ini malah bapaknya tuh lari menyambut si bungsu yang kurang ajar, lari merangkul dan menciumnya. Karena ada suara ini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara Bapa kepada si anak bungsu, kepada kita juga. Oke, kita akan lihat satu persatu mendalami bagaimana sih si bungsu ini pergi, lalu nanti bisa pulang. Dari sana kita coba mendalami. Pertama, dia pergi, si anak bungsu ini tadi diceritakan oleh Vincent itu, dia minta warisan, gitu kan, minta warisan lalu diuangkan. Ya, teman-teman, kalau kita lihat dalam kultur Timur Tengah itu tidak pernah ada anak minta warisan sementara ayahnya masih hidup gitu. Itu adalah secara tidak langsung gitu ya, mengharapkan kematian bapaknya gitu. Ya toh, biasanya kalau ayah sudah mau meninggal lalu ada wasiat, nah baru anak bungsu itu meminta warisan ketika, atau biasanya ayahnya sudah menuliskan warisannya diberikan sesuai dengan kehendak bapaknya. Tapi anak bungsu ini bapaknya masih hidup, dia minta warisan tuh kan. Sebetulnya secara tidak langsung itu mengharapkan kematian bapaknya. Jadi betapa kurang ajar kalau nemen banget. Memang patut dihajar mungkin anak bungsu ini patut diusir sebetulnya, tapi itu dia mengharapkan kematian bapaknya dengan meminta warisan itu. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Ini sebetulnya adalah sikap penolakan terhadap rumah, padahal rumahnya menyediakan segala hal untuk dia. Cinta bapaknya juga tanpa syarat kepada dia, tapi dia menolak rumahnya. Dia pergi ke negeri jauh. Nah, kita bisa berefleksi teman-teman, apakah kita juga pernah atau dalam pengalaman kita ada atau saat ini juga sebetulnya kita sedang meninggalkan rumah kita, bukan rumah fisik ya. Kalau rumah fisik saya sudah berapa belas tahun meninggalkan rumah fisik karena asrama lalu sampai sekarang, tetapi rumah rohani teman-teman, rumah rohani, apakah kita pernah atau mungkin saat ini juga sedang meninggalkan rumah rohani itu? Artinya pergi ke negeri jauh, menolak kasih Bapa itu. Si bungsu itu tuli terhadap bisikan cinta. Tadi kan bisikannya itu anakku yang terkasih. Dia tuli, dia nggak mampu mendengar itu, malah mengikuti suara-suara lain yang meminta dia membuktikan bahwa ia pantas dicintai karena keberhasilan, kemasyhuran, dan kekuasaan. Ia pergi ke negeri jauh untuk meraih pengakuan. Padahal sebetulnya di rumah itu dia dicintai tanpa syarat. Kalau kita mengikuti suara-suara lain ini, teman-teman,
Artinya kita meninggalkan rumah rohani tadi, kita sampai kepada dosa-dosa pokok itu. Kita sampai kepada dosa-dosa pokok itu, iri hati karena kita ingin merasa dicintai, ingin keberhasilan, kemasyhuran, maka ada ketamakan di sana, ada kerakusan di sana. Kapan sih kita itu meninggalkan rumah? Ini di gambar kiri ini gambar kira-kira ilustrasi si anak bungsu yang berfoya-foya gitu ya. Berfoya-foya di negeri yang jauh. Padahal di rumahnya sendiri sudah ada cinta yang tanpa syarat Bapa. Kapan sih kita meninggalkan rumah rohani kita? Yang pertama, ketika kita tuli terhadap bisikan cinta Allah. Biasanya lalu ada kemarahan, dendam, iri hati, keinginan untuk membalas itu tadi ya, mulai dosa-dosa pokok tadi, nafsu, keserakahan, perselisihan, persaingan. Kita juga meninggalkan rumah rohani kita kalau kita diperbudak oleh kekayaan dan kekuasaan, kedudukan dan kehormatan. Kalau kita mengatakan tidak pada kasih Bapa, itulah saat kita meninggalkan rumah. Kita menjadi si bungsu dalam cerita itu. Kalau kita sudah tuli terhadap bisikan cinta Allah, atau kita menulikan telinga kita terhadap bisikan cintanya itu. Lalu akhirnya si bungsu itu kembali juga. Tadi Zora juga mengatakan dalam sharingnya tadi, ingat gitu ya, ketika ada babi-babi tadi lalu miskin, gitu ya, dia ingat kepada bapaknya lalu kembali itu. Coba perhatikan teman-teman di gambar ini. Ini gambar oleh Rembrandt ini sangat bermakna dan mendalam. Perhatikan gambar si anak bungsu ya, kepalanya. Tadi kan gambar sebelumnya foya-foya, lalu ada topi, lalu rambut panjang, gitu. Itu kan menyimbolkan ya status kebangsawanan. Gitu. Tapi lihat ini, kepalanya botak. Pakaiannya coba bandingkan dengan pakaian kebesaran yang dipakai oleh bapaknya. Pakaian ini compang-camping dan ini pakaian dalam, teman-teman. Jadi kalau di kultur Timur Tengah itu ada pakaian dalam gitu, lalu ada jubah yang menutupi gitu ya. Jubahnya entah kemana, mungkin dijual juga. Yang hanya ada sekarang adalah pakaian dalamnya yang sudah robek itu, compang-camping. Sandalnya coba lihat, sandalnya tuh robek di bagian belakang. Yang kaki kiri juga sudah lepas itu sandalnya. Ini menunjukkan apa? Identitas sebagai anak itu sudah hampir-hampir hilang gitu. Coba ingat kalau misalnya ada narapidana gitu ya. Biasanya tuh masuk penjara lalu dipotong rambutnya sampai jadi botak gitu. Karena itu identitasmu yang sebelumnya itu mau dihilangkan bahwa kamu adalah orang yang pelanggar, kamu orang bersalah, kamu dihilangkan identitasmu. Nah, seperti inilah si anak bungsu itu keadaannya ketika pulang. Tetapi ada satu yang masih melekat di tubuh anak bungsu ini, yaitu pedang, teman-teman. Jadi ada di bagian kanan itu ya, agak tersembunyi, tapi ini di sini ya. Kursor saya terlihat ya, ada pedang di bagian kanan tubuhnya ini. Itulah yang masih tersisa dari apa yang dibawa oleh si anak bungsu ini. Yang lainnya mungkin sudah habis dijual, nggak ada lagi. Pedang ini, teman-teman, kalau dalam kultur juga ya, Timur Tengah itu adalah martabat keputraan. Jadi biasanya peninggalan-peninggalan ayah itu leluhur itu diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk pedang. Ayah kepada anaknya, anak nanti kepada anaknya lagi, anak kepada anaknya lagi. Itu simbol atau martabat keputraan. Identitas sebagai anak itu masih ada satu, pedang itu. Dan itulah yang membuat si anak bungsu masih ingat kepada bapaknya. Masih ingat kepada bisikan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kita lihat secara konkret bagaimana sih martabat keputraan ini masih ada, lalu efeknya seperti apa, kalau sudah nggak ada, efeknya seperti apa. Ini contoh konkret, yang atas itu adalah Yesus dan siapa? Ini film The Passion of Christ. Yesus dan Petrus, Yudas. Yang atas Yesus dan Yudas, yang bawah itu gambar Petrus. Oke, jadi yang atas itu Yudas, yang bawah Petrus. Nah, ini kedua orang ini, teman-teman, adalah anak bungsu yang hilang. Mengapa? Karena si Yudas
berdosa berat menjual Yesus 30 keping perak, menjual Yesus. Dan Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kisah kelanjutannya itu berbeda dua-duanya. Ya enggak? Kalau Yudas itu dia memilih kematian. Dia memilih kematian. Akhirnya kan dia tidak sanggup itu ya mengolah rasa bersalahnya, akhirnya dia bunuh diri. Menggantung. Sementara Petrus memilih kehidupan. Meskipun rasa bersalahnya begitu dalam, tapi Petrus tidak bunuh diri. Bahkan di kisah selanjutnya setelah kebangkitan Yesus dalam Danau Tiberias itu, Yesus berkata dan bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mencintaiku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mencintaimu. 3 kali dan setelah ketiga itu lalu gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sanggup move on, teman-teman. Sanggup move on terhadap rasa keberdosaan, rasa salahnya itu nggak dipendam sendiri. Kalau Yudas itu ibaratnya anak yang bungsu tadi hilang, tapi dia nggak balik-balik. Matinya di kandang babi itu, nggak balik-balik. Dia ada lupa menulikan telinganya terhadap bisikan, engkaulah anakku yang kukasihi. Tapi si Petrus ini, dia anak bungsu yang hilang dan kembali. Nggak apa-apa dia ancur-ancur tuh ya. Menyangkal 3 kali coba. Yesus itu udah berat sekali, tetapi dia masih mau mendengar suara Petrus, engkaulah anakku yang kukasihi. Dan ia kembali, ia memilih kehidupan. Kita teman-teman bisa menjadi Yudas atau menjadi Petrus dalam hal ini. Kalau kita menulikan telinga kita terhadap bisikan Allah, kita akan mati secara rohani. Kita hidup secara fisik tapi mati secara rohani karena kita tidak lagi mau bergerak mendekat kepada Tuhan. Sementara kalau kita menjadi seperti Petrus, nah kita hidup nih secara rohani meskipun kita banyak dosa, tapi ketika kita tetap membuka telinga kita terhadap bisikan engkaulah anakku yang kukasihi, kita hidup seperti Petrus. Dan bahkan dalam kisah para rasul itu Petrus dan Paulus wah begitu luar biasa dalam mewartakan Injil. Ini contoh yang sangat menarik. Pendosa dipanggil oleh Allah, Petrus ini. Juga Santo Ignatius, pendosa yang dipanggil. Kalau nama KMK-nya Santo Ignatius juga pendosa yang dipanggil Allah. Dalam segala keberdosaan kita, rahmat Allah selalu lebih besar. Dalam keterpurukan kita, dalam masa paling gelap hidup kita, rahmat Allah selalu lebih besar. Di gambar itu saya berikan, ya, ada sosok putih yang selalu menuntun tangan kita. Itulah kalau kita tetap ingat dan tetap mendengar suara kasih Allah itu. Kita akan dituntun untuk kembali ke rumah Bapa. Dalam Kejadian bab 1, ketika Allah menciptakan pria dan wanita menurut citranya, ia melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka kita semua citranya yang amat berharga. Dan dalam Yesaya juga dikatakan ini. Menarik nih. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah sikap Tuhan terhadap kita, terhadap orang-orang yang berdosa, yang mau bergerak untuk bertobat, yang mau untuk kembali ke rumah Bapa. Maka permasalahannya bukan bagaimana saya menemukan Allah, tetapi bagaimana saya membiarkan diri ditemukan oleh Allah. Saya si domba, saya si dirham itu, saya membiarkan diri ditemukan oleh Allah atau enggak. Bukan bagaimana saya mencintai Allah, tapi bagaimana saya membiarkan diri dicintai oleh Allah. Bagaimana saya membiarkan suara itu merasuk ke dalam diri saya, jiwa saya, bahwa akulah anak yang dikasih oleh Bapa. Meskipun saya ini berdosa, saya ini dikasihi. Itulah jawaban Yesus terhadap pertanyaan, mengapa engkau menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Karena ialah Allah, Sang Gembala yang mencari domba yang hilang. Dialah Allah, Sang wanita yang mencari dirham yang hilang. Dialah Allah, Bapa yang baik hati, yang tidak menghajar dan menghukum anak bungsu itu, tapi menyambutnya, merangkulnya, menciumnya. Kasih Allah itu mengampuni. Maka ada 3 hal, teman-teman, yang bisa saya tawarkan untuk menjadi niat kita selanjutnya, gitu ya. Yang pertama, rasakan dalam-dalam kata-kata Tuhan yang ditujukannya kepada kita. Kata-kata apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Yang kedua, jangan ragu mohon ampun pada Tuhan. Meskipun dosa kita mungkin berulang-ulang, ya. Kalau misalnya sebagai Romo
misalnya ya punya satu romo pengakuan yang sama gitu ya, mungkin akan bosan itu, kok kamu ini lagi, dosanya ini lagi, besok bulan depan atau 2 bulan lagi dosanya ini lagi. Kita juga mungkin, wah mengaku dosa nggak ya, dosanya sama tuh saya, Bapak mengakukan dosa saya yang terakhir 2 bulan yang lalu, dosa saya sama. Mungkin kita juga jemu ya, kok sama tuh ya, kok terulang terus. Tidak apa-apa, jangan ragu, mohon ampun pada Tuhan. Yang ketiga, kalau Allah itu mengampuni kita, maka kita juga diundang untuk mengampuni sesama. 3 hal ini saya mau tawarkan sebagai niat kita ke depannya, teman-teman. 1, jangan biarkan kita tuli pada kata-kata engkaulah anakku yang kukasihi itu ya. Nanti kita menjadi seperti Yudas. Yang kedua, jangan ragu mohon ampun pada Tuhan. Lewat sakramen tobat. Yang ketiga, Allah mengampuni kita, maka kita diundang untuk mengampuni sesama. Ada 2 pertanyaan reflektif yang saya tawarkan mungkin untuk sesi setelah ini untuk pendalaman, entah teman-teman mau bersharing. Ini ada pertanyaan panduan yang saya tawarkan, tidak harus mengikuti ini, nanti silahkan kalau mau sharing tentang yang lain juga boleh. Yang pertama, dari pengalamanku sendiri selama ini, apa saja yang menghambat aku sehingga kurang peka menolak sentuhan Allah dan tuli terhadap bisikan cinta? Apa yang membuatku tuli? Yang kedua, kalau aku perhatikan dosa-dosa dan pengalaman hilang si bungsu, apa kiranya yang merupakan akar tersembunyi dari dosa-dosa itu? Kalau dosa kita selalu berulang itu terus, kira-kira akarnya apa? Kalau kita adalah si bungsu, apa yang membuat kita pergi dari rumah Bapa? Ataukah dosa-dosaku terkait dengan kebutuhan tertentu, misal keinginan mendapat pujian, keinginan menumpuk harta, keinginan berkuasa, mengatur, dan sebagainya. Itu saya kira teman-teman yang bisa saya berikan. 2 pertanyaan ini saya tawarkan untuk nanti bisa kita pakai untuk pendalaman setelah ini. Tapi saya bebas saja Anda kata mau sharing hal lain di luar 2 nomor ini. Lalu ya ini ada sebuah lagu, Kasih Itu Mengampuni. Sambil teman-teman mungkin mencecap, mengendapkan apa yang tadi sudah kita dapatkan, juga pertanyaan-pertanyaan itu, saya akan tutup dengan menyanyikan lagu ini. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama. Ada yang tahu nggak? Ada yang ikut kur mungkin, kur di KMK atau di paroki? Kasih Itu Mengampuni judulnya. Oke, saya akan genjreng ini, tapi nggak tahu masuk apa enggak ya suara gitarnya ya. Coba ya, masuk nggak suara gitarnya? Masuk, brother. Ya. Masuk. Oke. Saya akan nyanyikan sambil teman-teman mengendapkan apa yang tadi kita dapatkan, juga mungkin pertanyaan reflektif tadi, menyiapkan untuk sesi sharing kita setelah ini. Nah, saya harus minum dulu nggak ya? Agak grogi nih. Oke. Kalau mau ikut nyanyi juga boleh, meskipun nikmati tidak apa-apa. Ampunilah aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. Oh, sungguh sulit hati ini untuk mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan,
kasih-Mu yang selalu mengampuni. Oke, itu. Supaya kita ingat, kasih Tuhan itu selalu mengampuni kita. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak. Saya grogi itu. Grogi, guys. Maafkan, guys. Oke. Itu ya, saya kembalikan ke Krisna dan Joan. Oke, terima kasih banyak, Frater. Mantep banget. Endingnya ada nyanyi ya. Walaupun aku nggak tahu lagunya, tapi keren kok, Frater. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin buat teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau nanya mungkin seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh... Oke, baik. Kepada Mas Agus mungkin boleh langsung aja. Buset. Oke, ya selamat malam Frater dan teman-teman semuanya. Malam. Kenalin Frater, nama saya Agustin Joseph Nainggolan dari Bekasi. Ini tadi Frater kan itu pertanyaan reflektifnya itu apa? Kalau misalnya direnungkan apa sih yang dalam kegiatan sehari-harimu yang menjauhkan kamu dari Tuhan gitu kan? Kalau saya sih merenungkannya gini kan saya kan mahasiswa nih online lagi kan. Jadi kegiatannya tuh kayak lurus-lurus aja gitu loh kayak nggak ada event-event menyangkal Tuhan kayak Petrus, nggak ada menjual Yesus kayak Yudas gitu. Jadi kayak hidup saya tuh ya lancar-lancar aja gitu kayak kagak ada dosa gitu. Dosanya tuh nggak ada dosa sih tetap cuman dosanya tuh kayak dosa-dosa ringan gitu loh, kayak mungkin marah sama nggak sopan sama orang tua, terus egois segala macam gitu Terus karena ini kan online nih kita kan, terus saya pribadi juga ngelihat komunikasi lewat sosial media itu jadi intens banget Jadi saya ngerasa kalau salah satu hal yang bikin saya mudah untuk tertarik berbuat dosa itu lewat media sosial itu sih kayak kan sekarang kan teman-teman tuh gampang banget untuk menyampaikan kebencian, ujaran-ujaran yang menyakiti hati, merendahkan orang lain. Bahkan kadang tuh gak sadar kalau nge-retweet berita-berita yang menyebarkan kebencian tuh kayak salah satu dosa gitu Bahkan banyak banget ujaran-ujaran kebencian yang siswa-siswa SMA zaman sekarang pun kayak gampang banget gitu di Twitter atau di mana gitu ngekomentarin gitu. Bahkan kalau misalnya Pater tahu kan di Amerika juga lagi rame tuh namanya cancel culture kan Jadi kayak ya ujaran kebencian nge-cancel pendapat orang tuh segitu mudahnya. Apalagi ujaran kebencian kan kalau diketik kan gampang banget gitu kayak sampai kayak kill yourself, terus fuck your mom kayak gitu-gitu kan itu kan dosa tuh pertanyaan saya gimana sih caranya agar selalu meyakinkan diri gitu supaya nggak jatuh gitu sama dosa-dosa yang seperti itu, karena saya sendiri kadang tuh kan saya kan Reddit tahu Reddit kan tuh kan saya kan suka aktif di komunitas Reddit gitu. Kadang tuh kalau misalnya dikomentarin negatif sama orang kan saya balasnya juga negatif juga, balasnya nggak kalah kasarnya gitu loh. Dan saya rasa wah nih saya nih dosa nih ngomong-ngomong kayak gini, bahkan ada kill yourself juga kalau misalnya main game online gitu kan. Nah gitu Nah itu sih dari saya terima kasih. Terima kasih, Agus. Langsung atau yang lain atau gimana? Ya, Joan dan Krisna. Mungkin bisa langsung aja, Frater. Iya, boleh langsung aja, Frater. Sip. Oke, makasih Agus untuk sharing dan pertanyaanmu tadi ya sebagai mahasiswa. Kamu tahun ke berapa berarti, Agus? Atau semester berapa? Semester 5, 5 ya? Oke, 5. Ya, tadi kayak gak ada dosa ya. Lurus-lurus aja. Ah, itu kesombongan juga sih. Kesombongan juga tuh ya. Ya, oke. Tetapi sebetulnya bisa juga kita lihat lebih dalam gitu ya, Agus, ketika kuliah-kuliah ini misalnya. Apa sih motivasi atau intensi kita dalam belajar, motivasi intensi kita dalam melakukan kegiatan tertentu, motivasi dan intensi kita dalam tadi misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dalam media sosial gitu ya. Kalau intensi kita, motivasi kita dalam belajar itu demi mencapai atau mencari pengakuan diri bahwa aku ini hebat, aku ini pintar, gitu ya. Aku ingin mendapat popularitas. Nah, itu siapa Agus dan teman-teman semua, kita sedang berjalan meninggalkan rumah sebetulnya. Jadi dosanya bukan perbuatan, tetapi itu sikap batin yang kita sebenarnya sudah mau menjauh dari rumah tuh.
Nanti lama-lama kita jadi yang kita kejar dalam hidup adalah popularitas, mungkin kekayaan juga, keberhasilan, prestasi gitu ya. Kalau nggak dapat itu kita down gitu, kita frustrasi, kita merasa tertekan, stres gitu. Padahal sebetulnya kan suara yang tadi didengungkan oleh Tuhan itu dari awal, engkaulah anakku yang kukasihi, apapun kamu mau jadi gitu ya. Apapun adanya kamu, baik, buruk, kamu tetaplah anakku yang kukasihi. Itu sebetulnya ketika kita ada di dalam rumah rohani itu. Nah, kalau kita tadi ya mungkin bisa mencermati intensi kita semuanya untuk Agus dan semua. Untuk saya juga dalam pelayanan juga hati-hati loh, dalam pelayanan itu bisa motivasi atau intensinya bisa bercabang tuh antara saya melakukan ini demi kemuliaan Allah yang lebih besar, dan kalau Ignatius kan AMDG, ad maiorem. Coba ini kan kayak Ignatius apa AMDG itu apa ya? Coba salah satu. Dei Gloria, ad maiorem Dei Gloria. Nah, itu yang benar sebetulnya, ad maiorem Dei Gloria. Jangan sampai menjadi ad maiorem diri gue. Itu AMDG juga sih. Ad maiorem diri gue. Jadi sebenarnya aku yang ingin dicari itu kemuliaan diriku, ketenaran diriku, kehormatan diriku. Nah, itu bisa dalam hal yang subtil dan apa ya, tersembunyi itu, Agus dan teman-teman, dosa itu ya. Dalam arti sikap batin kita, lama-lama kita satu langkah pergi meninggalkan rumah, tahu-tahu sudah di negeri yang jauh gitu. Syukur kalau bisa pulang, kalau nggak bisa pulang ya seperti Yudas gitu. Oke, lalu tentang juga tadi ujaran kebencian itu ya yang sering merebak, dan juga kalau misalnya di komen sesuatu yang pedas gitu, lalu tadi Agus kamu sharing juga ingin membalas juga tak kalah pedas gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan adalah mengerem gitu, Agus, mengerem. Apakah dengan membalas lebih pedas tadi, apa sih intensiku, apa sih yang ingin aku kejar, apakah aku ingin merasa puas diri, aku yang lebih hebat, aku lebih superior daripada dia, saya nggak mau kalah dengan dia, saya harus lebih pedas lagi. Nah, apakah selesai kalau lebih pedas itu, atau nanti ya malah nggak selesai tuh, lebih pedas lagi, kamu lebih nggak ada. Macam kalau orang berbuat salah lalu dibalas dengan kesalahan itu ya, berbuat sesuatu yang menyakitkan dibalas dengan sesuatu yang menyakitkan lagi, dan itu terus tidak ada berhenti. Maka mungkin kamu diundang untuk menjadi rantai pemutus itu, Agus. Stopper gitu ya, chain stopper ya aku sih. Kalau game gitu ya. Kamu si stopper rantai itu yang kalau kamu malah membuat lebih pedas, nah nggak berhenti gitu. Akan terus bergulir kemarahan atau kedengkian, perkataan-perkataan yang menyakitkan itu akan terus bergulir. Tapi mungkin kamu diundang untuk menjadi si chain stopper itu. Itu Agus tanggapan saya dan untuk teman-teman semua sih. Ya, nambahin lagi kalau misalnya jadi chain stopper, kayaknya saya udah gagal Kalau saya pernah tuh kayak sampai jam 12 malam debat sama orang di internet Nah, itu supaya ngestopnya gimana Ya tetap coba tentang apa mungkin ya debatnya ya, apakah sesuatu yang sangat menyinggung harga dirimu atau tentang game tentang Dota Oke. Jadi tentang sesuatu, saya kira tentang harga dirimu, udah kamu di orang apa gitu ya, sangat menyinggung, lalu sampai jam 12 malam itu lebih masuk akal. Tapi ya nggak apa-apa. Saya kira ya selalu bisa diusahakan tuh, Agus, jangan menyerah, mungkin bisa lebih tenang gitu. Apa sih untungnya aku kalau misalnya sampai jam 12 malam aku berdebat tentang sesuatu yang tidak sangat menyangkut diriku terlalu dalam gitu. Aku malah nggak bisa tidur lebih awal. Besok misalnya ada ujian, untung belum ujian ini, atau ada paper atau tugas-tugas yang nggak selesai, saya malah atau kamu malah sibuk dengan itu. Untungnya apa tuh ya? Dapat apa tuh? Mungkin bisa dengan pertanyaan itu ya, Agus ya, dan teman-teman. Coba direfleksi gitu. Kalau misalnya mulai muncul gitu, coba tanya apa sih untungnya bagiku gitu ya, untuk mengikuti dorongan ini. Bisa nggak sih aku coba aja, nggak apa-apa, selangkah kecil gitu ya, coba aku stop gitu, aku coba lebih tenang. Meskipun gagalnya mungkin dari 10 itu attempt gitu ya, gagalnya 9 kali, berhasil 1 kali, nggak apa-apa, pelan-pelan Gus, pelan-pelan 1 lalu 2. Kayaknya pertobatan itu nggak langsung 100% gitu kok ya, orang itu bertobat itu pelan-pelan. Kita mengulangi kesalahan lagi nggak apa-apa, tapi lama-lama kita semakin sedikit intensitasnya gitu. Agus, tanggapan saya. Oke, makasih banyak atas jawaban Sip, semangat dari Pak Muter. Iya.
Oke, terima kasih jawabannya ya dari Frater Leo. Gimana nih Agus? Udah menjawab belum Gus nih? Udah. Oke, Makasih, Tar. keren. Oke, mungkin buat teman-teman ya nih ya, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja raise-in ya. Bisa langsung raise-in atau langsung ngomong aja nggak apa? Oh, ada 2 nih orang. Tadi siapa dulu ya tadi ya? Sorry. Walah, ada 3 malah. Suara Tadi dulu, siapa dulu ya? Suara duluan. Oh, sudah dulu ya? Oke. Ayo, silakan nih, Zura, ayo. Ya, selamat malam Frater, selamat malam Mas Mbak dan teman-teman semua. Saya Malam. Teri Syarahma dari Jiraya. Ini Frater mau tanya. Dan itu waktu itu sempat, ini udah lama banget sih, tapi tiba-tiba keinget gitu. Ada orang tanya ke aku gini kan, di Katolik tuh Tuhan disalib kan? Kayak, oh iya gitu. Terus bilang, emang buat apa gitu? Buat menebus dosa-dosa umat manusia gitu kan. Terus Tuhan itu maha mengampuni ya, iya. Terus kamu kenapa, kalau kamu berbuat dosa pasti dimaafin kan gitu. Soalnya kayak, iya, kayak gitu. Terus dia lanjut lagi, lah berarti kalau gitu ya kenapa kamu nggak berbuat dosa aja, kan setiap kamu ntar berdosa bertambah diampuni gitu. Terus saya kayak iya juga, tapi gimana? Saya waktu itu cuman bisa jawab gini aja sih, kan kalau misalnya kamu nih dikasih rumah sama orang, disewain rumah, tapi kamu nggak jaga kebersihan rumahnya, kan kamu sendiri yang nggak nyaman. Jadi kayak sebagai sopan santun ya dibersihin aja. Tapi kira-kira ada nggak ya cara lain untuk menanggapi hal itu kayak gitu? Oke, pertanyaan yang sungguh amazing ya, Frater. Iya, makasih Zura. Sip. Boleh dilanjut yang itu sekalian nanti saya jawab Oh, boleh ya? yang Oke. lain ya. Mungkin langsung aja ya. Mungkin tadi siapa aja ya tadi ya? Sorry. Ada Mas Damian nih. Oke, mungkin bisa langsung ya mungkin ya. Kita membuat grup nih. Oke. Oke, suara saya masuk? Masuk, Mas. Aman. Oke, ya selamat malam, Frater. Gini, Frater, mungkin pertanyaan saya agak nyeleneh atau gimana. Mungkin ada istilah kalau yang tahu adalah kayak white lies. Jadi ya berbohong demi kebaikan orang lain. Dan juga ada yang kita apa itu? Kita melakukan hal-hal yang tidak kita sengaja, tapi sebenarnya itu dosa. Tapi kita nggak menyadari itu. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu adalah dosa, Frater? Gitu. Dan bagaimana kita bisa ya semakin peka kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Mungkin gitu. Tadi tentang apa white lies itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana? White lies itu jadi kayak kita berbohong tapi itu untuk kebaikan orang lain. Misalnya ada orang lain sakit tapi kita sakit parah gitu, tapi kita berbohong, oh enggak kok, ini masih baik, tapi dengan maksud memberikan semangat bagi yang orang sakit. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya mungkin sekian dari saya. Oke. Ini tadi ada satu lagi nih, Frater dari Ivan ya. Ivan mau tanya nih kayaknya nih. Ditampung dulu aja ya, Frater ya? Oke, boleh, Ivan. Yuk. Oke, nggak apa-apa ke sini soalnya agak mirip-mirip sama Mas Damian kayaknya. Begini, Frater. Jadi ini sebenarnya titipan juga dari Vincentan tadi, kan dia dari duluan ya. Dia nih nanya seperti ini, Frater. Jadi kalau kesombongan itu kan salah satu ini ya, seven deadly sin ya, kesombongan ya. Tapi bagaimana sih kalau misal kesombongan itu kita jadikan suatu motivasi agar kita bekerja lebih keras, menjadi lebih baik gitu ya. Tentunya juga dengan cara yang baik gitu. Nah, sebenarnya itu salah nggak sih, Frater? Apakah boleh gitu atau gimana, Frater? Mungkin seperti itu aja, Frater. Terima kasih. Terima kasih Ivan. Ada mungkin pengalaman konkret darimu tentang ini gitu? Apa kesombongan yang sebagai motivasi yang akhirnya membantumu gitu? Ini mungkin dari ini kan sebenarnya titipan ya, tapi kalau dari saya Frater, kalau dari saya sendiri ada sih, mungkin kayak dulu ya SBMPTN ya, pas masuk negeri gitu ya, kan itu cukup gengsi ya kalau masuk negeri gitu ya, orang tua kan biasanya bangga gitu kan, saya masuk negeri gitu kan, ya itu saya pengen mereka bangga gitu kan, jadi saya sedikit extra effort lah kayak gitu. Tapi saya nggak yang sombong sih, nggak, tidak pengen sombong, tetapi akhirnya sombong juga dikit sih gitu, Frater. Oke. Terima kasih. Tadi Zora, Damian atau Yoga ya panggilan? Damian aja, Pak.
Damian, oke, dan Ivan tadi pertanyaan titipan dari siapa? Vincent, gitu ya. Vincent. Oke, makasih. Ini pertanyaannya menarik. Yang pertama dari Zora tuh sempat ditanya oleh teman gitu kan, Tuhanmu disalib lalu buat apa? Katanya Maha mengampuni, lalu ya nggak apa-apa kita berbuat dosa terus gitu ya, kan bakal diampuni. Ini dalam Injil juga ada Zora dan teman-teman yang lain itu undangan untuk menjadi kudus deh, seperti Bapamu kudus adanya. Jadilah kamu kudus seperti Bapamu kudus adanya. Jadi tetap arah kita adalah kita mau menjadi kudus seperti Bapa kita kudus adanya. Maka tidak lalu ya udah kalau berdosa ya biarin aja nanti juga diampuni gitu ya. Itu semangat apa ya, semangat orang yang suam-suam kuku. Oh ya udahlah biarin aja. Tapi ternyata kita nggak berkembang gitu. Kita akan jatuh dosa-dosa yang sama. Artinya kan juga dosa itu juga memberi efek sosial gitu ya. Misalnya ketika kamu nanti ketika sudah lulus lalu bekerja, lalu misalnya menempati posisi tinggi gitu ya sebagai pemimpin sebuah organisasi, sebuah kelompok, sebuah perusahaan, lalu di sana kamu melakukan korupsi misalnya atau hal yang merugikan orang lain itu kan ada efek sosialnya. Kalau misalnya dengan paradigma tadi itu ya nggak apa-apa lah berdosa, nanti kan Tuhan mengampuni. Iya Tuhan mengampuni, tapi orang-orang yang kamu layani, orang-orang di bawahmu itu sudah hidupnya udah hancur semua karena perbuatan kita yang kita tidak pernah mengerem gitu, tidak pernah menyetop gitu ya. Jadi kita bukan jadi, kalau doa Santo Fransiskus Asis itu jadilah kamu pembawa damai itu kan, pembawa damai di tengah. Kita nggak jadi pembawa damai, kita jadi pembawa kerusuhan terus gitu. Meskipun ya Tuhan selalu mengampuni, tapi sudah dampaknya berlipat-lipat untuk orang yang kita layani, orang-orang yang ada di bawah kita yang kita jumpai gitu ya. Mungkin itu bisa ditambahkan itu ya, Zora, untuk menanggapi teman-temanmu yang ada kata bertanya bahwa sebetulnya ya kita meyakini itu karena ngapa ya? Kalau misalnya Tuhan tidak Maha Pengampun, kita semua hancur, guys. Kita tuh ya jujur saja ya, kita semua, saya juga sudah berdosa ini lalu mengaku dosa, lalu ya tetap diulangi lagi. Kalau Allah tidak Maha Pengampun, kita hancur, guys. Kita langsung di api penyucian atau di neraka gitu ya. Tetapi itu yang kita pegang, Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita selalu punya tempat untuk kembali, tetapi spirit awalnya adalah kita mau berkembang, kita mau bertumbuh, kita mau menjadi kudus seperti Bapa kudus adanya. Tadi itu saya mencari perikopnya di Injil mana tapi belum ketemu. Mungkin sambil kita berjari Zora bisa mencari di Google. Ada satu dalam Injil itu perikop, jadilah kamu kudus seperti Bapamu kudus adanya. Saya nggak hafal di mana, tetapi ada, nanti coba sambil jalan itu ya. Dicari, kalau ketemu bisa share ke kita semua. Oke, itu Zora tanggapan dari saya. Lalu untuk Damian tadi ada white lies ya, kebohongan kebohongan demi sesuatu yang baik gitu ya. Kebohongan demi sesuatu yang baik. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang cukup sulit dijawab gitu ya. Perdebatan juga gitu ya. Apakah kebohongan itu jahat dalam dirinya sendiri gitu ya. Artinya selalu akan membawa dampak-dampak yang buruk, atau sebetulnya bisa kita pakai demi sebuah kebaikan. Mungkin itu tidak bisa saya jawab dengan prinsip umum gitu ya, itu boleh atau tidak, tetapi harus selalu melihat kasusnya gitu. Harus selalu melihat pengalaman konkretnya seperti apa. Dan nanti efeknya seperti apa. Andai kata kita berbohong kecil demi kebaikan yang begitu besar, saya kira itu dibolehkan gitu ya. Dalam arti tetap ini menjawabnya per kasus gitu ya, per kasus, dan menurut pengalaman konkret, tidak bisa langsung oh semuanya benar lalu oh semuanya salah. Tapi kita lihat efeknya seperti apa gitu. Artinya lihat lagi intensi kita, motivasi kita. Dalam bahasa Latin itu ada namanya intentio recta, guys. Intentio recta, intensi murni artinya. Jadi intensi kita apa? Lalu kalau itu murni demi kebaikan Tuhan, kebaikan sesama, maka mungkin itu ya, tetap lihat per kasus, mungkin bisa sedikit dibenarkan untuk melakukan itu demi kebaikan yang lebih besar. Itu. Ini wilayah abu-abu gitu ya, Damian ya. Kita juga masih bisa terus mendiskusikannya. Tetapi yang saya yakini seperti itu.
bahwa kita bisa sedikit berbohong gitu demi kebaikan lebih besar. Saya contoh ya, pengalaman konkret. Saya ini sebagai frater Supamong di Seminari Menengah Petoyudan mendampingi para seminaris itu. Lalu mereka akan membuat refleksi setiap hari. Refleksi itu seperti pengalaman hari ini apa, lalu maknanya apa yang aku ambil, lalu dituliskan, dikumpulkan ke frater atau romo sebagai pamong gitu ya. Lalu saya membaca, saya menanggapi, begitu. Setiap hari seperti itu. Juga ada semacam wawancara, ketemu langsung kalau online gini, lalu video call, kalau offline ya ketemu bersama, bimbingan gitu. Nah, dalam momen bimbingan itu, teman-teman, ya, saya mesti menempatkan diri sebagai seorang frater Supamong yang mendampingi mereka untuk semakin maju. Meskipun saya sendiri punya pergulatan-pergulatan tertentu. Nah, dalam bimbingan itu atau dalam menanggapi refleksi-refleksi mereka, kadang saya mesti menutupi hal-hal yang bagi saya sebetulnya ini bobrok ya. Tapi saya harus menutupi atau membuat sebuah apa ya, dengan kata lain gitu, tidak berbohong dalam arti menyangkal itu bahwa saya buruk lalu saya berkata saya ini baik, enggak, tetapi dengan kata lain demi perkembangan mereka yang lebih jauh gitu. Jadi ada semacam seperti itu, dan it's okay gitu demi mereka berkembang dengan lebih baik. Tentu tidak menyingkirkan atau menegasi saya misalnya buruk dan tidak baik dalam hal ini, tetapi dengan kata lain gitu ya, tidak juga sangat menegasi. Tetapi ya seperti itu kira-kira gambarannya, Damian. Tetap kita lihat kasus per kasus gitu ya, pengalaman. Begitu untuk tanggapanmu. Lalu untuk Ivan, bagaimana kalau kesombongan itu kita jadikan motivasi, gitu ya? Jawaban saya adalah kalau bisa bukan itu. Kalau bisa bukan itu, gitu ya. Kalau bisa bukan kesombongan yang kita jadikan motivasi, tetapi bahwa ya banyak loh. Kalau kita tadi misalnya contoh konkretnya dari Ivan, ujian gitu ya, ujian lalu masuk ke universitas. Saya ingin mendapat prestis yang sedemikian, maka saya menggunakan itu demi motivasi saya untuk bisa belajar lebih keras gitu kan ya, tidak malas-malasan untuk bisa keterima. Lebih baik motivasinya tidak itu gitu ya, demi apa? Kalau misalnya kita menggunakan itu, ya mungkin oke, baik dalam waktu singkat gitu, dalam waktu 1 bulan 2 bulan, lalu nanti kalau keterusan, lalu motivasinya itu terus, nanti lama-lama kayak tadi itu Ivan dan teman-teman, lama-lama kita jalan menjauh dari rumah Bapak itu. Lebih baik motivasinya diubah atau intensinya bahwa saya mau masuk ini demi saya punya ilmu yang lebih. Kalau misalnya masuk ke universitas ini, ilmu saya akan lebih tinggi. Artinya dengan ilmu lebih tinggi saya bisa melayani sesama nanti. Ketika saya sudah lulus ini, saya bisa membantu masyarakat, saya bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan lebih. Saya bisa membawa kebaikan yang lebih besar bagi sesama, bagi Tuhan, bagi diri saya, bagi keluarga saya juga. Itu kan motivasinya beda. Tetapi bisa juga menjadi penyemangat loh. Itu bisa loh. Beneran. Saya sebagai seseorang yang mengikuti panggilan religius itu ya, ingin menjadi frater juga. Motivasi saya kalau misalnya saya sempat ada motivasi seperti itu ya, bahwa kalau di Gereja Katolik kan ada banyak ordo gitu ya, ada diosesan, ada MSF itu kalau tahu MSF, lalu kalau di Surabaya itu apa ya? Mungkin CM bukan ya? CM ya. CM, lalu ada OKARM gitu ya, Karmel, ada CCM, lalu OFM, lalu SX Xaverian. Wah, banyak guys, banyak banget. Dan ada Serikat Yesus gitu ya. Saya itu pernah punya motivasi masuk Serikat Yesus itu karena pride gitu. Karena saya itu saya merasa dalam pikiran saya, wah, Serikat Yesus yang nomor 1 ya. Nomor 1 yang paling top, yang paling paling tinggi itu, dan saya harus bisa masuk sana supaya saya mendapat nanti kalau saya jadi romo saya punya pride yang lebih gitu daripada nanti saya hanya diosesan. Itu jeleknya ya, pikiran saya. Dan sudah saya yang lain saya harus masuk SU karena itu yang paling top. Tapi itu nggak membuat saya bertahan lama, Ivan dan teman-teman. Motivasi seperti itu lama-lama tengah-tengah tuh saya kering sendiri dan hilang arah gitu, hilang arah benar-benar. Jadi saya ini mau jadi romo karena apa sih? Karena pride atau karena ingin melayani Tuhan, ingin melayani sesama sih gitu ya. Kayak tersesat sendiri gitu. Tetapi kalau motivasinya lalu benar menjadi bahwa saya dengan menjadi Yesus, harapan saya
saya bisa dengan spiritualitas serikat Yesus, bisa melayani dengan sesuai dengan apa yang hati saya yakini, gitu ya, apa yang spirit saya dambakan, dan saya bisa melayani orang lain, melayani Tuhan dengan lebih. Gitu. Kata magis, apakah asing dengan kata itu? Kata magis asing ya? Wah, ini Tidak, Ter. Apa artinya? Siapa tadi yang berjawab? Agus, Ter. Agus. Apa artinya magis itu, Gus? Kalau menurut saya magis itu mencoba untuk lebih, Ter. Pokoknya apapun dilakukan untuk lebih. Oke, mantap. Wah, cocok ini. KMK Santo Ignatius tahu artinya magis. Semoga yang lain tahu ya, bukan cuma Agus ya. Magis itu. Ternyata motivasi saya tuh bukan yang pride itu, tapi bahwa saya nantinya, saya yakini dengan memeluk spiritualitas serikat Yesus ini, dan Ignatius, spiritualitas Santo Ignatius, saya bisa melayani orang lain dengan lebih, melayani Tuhan dengan lebih. Itu motivasi dua yang berbeda, tetapi yang satu membuat saya lebih hidup dan bertahan sampai sekarang. Kalau saya tetap pada motivasi yang awal yang pride itu, saya hilang arah, Ivan dan teman-teman. Di awal energinya sama, bisa membuat saya bergerak dengan lebih cepat dan bersemangat, tetapi tengah-tengah saya tersesat gitu, untuk yang motivasi yang pertama itu. Yang kedua lebih membuat saya bertahan sampai sekarang, dan semoga guys terus nanti. Gitu kira-kira tanggapan saya untuk Zora, Damian, dan Ivan. Udah ketemu belum Zora ayatnya? Saya itu tadi mau ini nyari. tadi ada Romo Frater, maaf. Ini tapi nggak tahu. Bentar. Di Injil ya? Bukan. Oh, di surat, bukan surat Petrus atau di Iya, Petrus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gitu. Iya. Gitu. Ada sebetulnya di Injil lebih eksplisit itu, karena jadilah kudus seperti Bapamu kudus. Nanti kalau ketemu saya share. Oke. Iya. Sip. Begitu Zora, Damian, dan Ivan. Sip. Oke, mungkin yang tadi Mas Ivan, Mas Damian, atau Zora maksudnya ada tanggapan atau ada pertanyaan lagi mungkin? Atau sudah cukup? Kalau sudah, mungkin boleh kasih reaction jempol. Oke. Baik, terima kasih banyak ya sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau sharing mungkin atau bertanya lagi? Ya nih, mungkin buat teman-teman, kayaknya masih pada malu-malu nih, Ju, kayaknya nih. Oh, iya. Ini nih, saya ketemu tadi siapa? Zora dan teman-teman. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Silakan dibuka. Matius 5 ayat 48. Bukan. Dari ayat 43, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu siapa Zora tadi saya cari-cari mana ya. Karena kita diundang untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga. Jadi bukan seseorang yang ya sudahlah kita punya rahmat diampuni terus, ya sudah kita diam aja. Wah, kacau kalau gitu ya. Semangatnya suam-suam kuku, mediocre gitu. Tidak panas atau tidak dingin. Oh, kayak tadi yang Wahyu itu, kamu tidak panas dan tidak dingin. Nah, gimana di tengah-tengah saja. Tapi kita diundang untuk menjadi sempurna seperti Bapa juga sempurna. Itu, Zora, ketemu. Iya, terima kasih Frater. Berarti ininya tuh kita tuh tujuannya tuh kan ini ya disuruh menjadi sempurna seperti Bapak. Tapi kalau di tengah jalan kita ada kesalahan itu pasti Bapak bakal terima kita kembali. Makanya itu gunanya Bapak maaf. Terima kasih Frater. Benar-benar. Sip, mantap. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mumpung fraternya masih ada nih di sini kan menemani kita. Oke, Mas Andrew boleh. Oke, sorry ya, bisa on cam. Oke, kenalin namaku Andrew Egbert, biasa dipanggil Andrew. Izin tanya, Frater. Ya. Ini kan kalau kita itu ya mungkin ada orang yang kesel sama seseorang atau beberapa orang. Itu kadang kan kalau kita pendam itu jadinya dendam gitu kan, Frater. Itu lebih baik apakah kita
mengungkapkan ke orang yang kita kesal atau bagaimana ya? Biar juga nggak jadi pikiran gitu. Gitu, Frater. Oke, thank you Andrew. Terima kasih. Ada mungkin kalau kamu punya pengalaman konkret dari itu, memendam lalu malah jadi bikin kesel, boleh di-sharingkan juga kepada kita. Ada pengalaman 1 atau 2 pengalaman konkret tentang itu? Oke. Kalau pengalaman gitu sih banyak, Frater. Cuma banyak. Oke. Satu cuma aja, karena aku jangan kan semuanya. orangnya sedikit cuek ya, jadi nggak memikirkan kalau untuk balas dendam gitu. Cuma gimana ya, Frater? Kadang kalau udah berkali-kali itu bikin kesel juga gitu, Frater. Jadi kadang ya gimana gitu, biar nggak kesel gitu. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih, Andrew. Ya, oke, ada banyak sekali pengalaman, tapi ya intinya gitu ya, kesel lalu gimana sih caranya supaya tidak. Saya kembali tadi kok ya persis tadi kita buka Matius bab 5 itu ya. Matius bab 5 ayat di atasnya tadi 48 itu ayat 44 ya, bisa kita baca bersama-sama gitu ya. Ayat 44 lalu sampai 47 itu. Siapa? Andrew, apakah kamu ada kitab suci di samping kanan kirimu? Atau e-Katolik Sedang gitu? tidak. Oke, siapa yang bisa membantu? Ayat 44 gitu ya. Lalu terus sampai 47, 44 sampai 47. Ya, mungkin teman-teman nih ada yang sudah menemukan ayatnya mungkin, atau mungkin aku bantu aja ya mungkin ya. Oke, Leo ya. boleh, Krisna. Tadi ayat berapa? 44 sampai 47 ya? 47. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Oke, terima kasih Krisna untuk membantu kita membaca ayat 44 sampai 47. Sambungannya 48 tadi, Zura. Itu siapa tadi? Andrew, tanggapan saya bahwa meskipun kita, tidak hanya kamu, mungkin kita semua gitu ya, ada yang sering kesal dengan seseorang gitu ya. Mungkin kalau sampai sampai udah nggak tertahan tuh mungkin kebayang-bayang wajahnya tuh pengen kita pukuli gitu mungkin dalam imajinasi kita, wah saya pengen tak tonjok gitu, pengen tak ubah blurin mungkin gitu ya. Atau ada yang mungkin yang perempuan ngambil bantal atau boneka lalu kita mungkin bisa mukul-mukul secara, lalu membayangkan dia mungkin ya kalau misalnya sudah sampai memuncak gitu. Tetapi itu undangan dari Yesus untuk kita semua, Andrew dan teman-teman, tidak membalas kebencian, kekesalan dengan kebencian yang lain gitu, tapi mengasihi. Gitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini susah, Andrew, susah teman-teman semua. Tetapi tapi itulah undangan untuk kita tuh ya. Kalau kita ada kesal dengan orang, coba tuh ya. Coba yang pertama itu doakan dia malamnya. Doakan malam, biasanya kamu doa setiap hari, malam hari atau pagi hari atau siang hari, entah. Cobalah berdoa bagi dia. Ini susah nih. Tapi kalau kita mau berdoa tiap hari itu sebetulnya ya, secara psikologis itu hati kita tuh makin terbuka loh kepada dia gitu loh. Mungkin selama ini kita kesal tuh karena kita juga menutup diri kita terhadap dia. Mungkin dia benar. Mungkin orang itu juga ingin sesuatu yang baik terjadi kepada kita, lalu kita tidak bisa menerimanya, kita mungkin menutup diri gitu ya. Tapi kalau kita mendoakannya, sebenarnya hati kita lama-lama tuh terbuka sedikit demi sedikit. Dan tentu secara aktif gitu, kalau doa itu kan kontemplatif itu kita juga memohon, tetapi juga secara aktif rasanya butuh juga untuk berkomunikasi dengan orang itu langsung gitu ya, langsung berkomunikasi. Kalau masih belum
bisa atau kemarahannya masih tinggi, nanti malah meledak dan bertengkar, nah mungkin perlu cooling down dulu. Cooling down, coba merefleksikan diri, sebetulnya aku ini kesal karena apa? Apakah yang salah itu dia? Atau mungkin aku, tetapi aku terlalu sombong, tidak mengakui kesalahanku, tidak mengakui kekuranganku, bisa jadi gitu ya. Maka cooling down dulu, refleksikan dulu, sebetulnya aku ada di posisi mana? Aku ini seperti apa? Gitu ya. Lalu samperin atau komunikasi ini tidak mudah, tetapi ya memang harus seperti itu, ya aktif lalu berkomunikasi kepada dia. Entah mengungkapkan kesalahanmu, tapi dengan cara yang baik. Kalau sudah cooling down, itu lebih bisa baik kita mengungkapkannya daripada sedang tinggi-tingginya itu kacau yang malah berantem dan bertengkar. Lalu spiritnya apa? Gini Andrew dan teman-teman. Saya kembali ke Matius ayat 45 yang tadi dibacakan oleh Krisna. Bapamu yang ada di surga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu jadi bagi orang yang baik Allah menerbitkan matahari, bagi orang yang jahat juga. Bagi orang yang baik Allah menurunkan hujan, bagi orang yang jahat juga. Maka kalau tadi kita di awal dalam materi saya sampaikan, engkaulah anakku yang kukasihi, bukan artinya cuma kita yang ada di sini, bukan hanya cuma kamu yang ada, tetapi orang yang kepadanya kamu kesal itu juga anak Allah. Kan engkaulah anakku yang kukasihi itu semua sebetulnya, bukan hanya kita. Oh, kita eksklusif banget, hanya kita, guys. Kamu bukan anak Allah, guys. Hanya kita. Oh, enggak gitu. Lihat di ayat 45 itu ya. Bagi orang jahat dan orang baik pun Allah menerbitkan matahari, Allah menurunkan hujan. Maka mungkin spirit itu yang perlu coba kita bawa gitu ya, Andrew dan teman-teman yang mungkin juga mengalami pengalaman dan pergulatan yang sama. Allah itu mencintaiku, Allah mencintai orang yang aku benci, aku kesal itu juga loh. Jadi mungkin hati kita lebih bisa terbuka kalau kita punya spirit dan mindset seperti itu dan memeluk kebenaran itu. Lalu mungkin kita bisa mulai mendoakan dia supaya hati kita juga bisa semakin terbuka. Kita berefleksi diri, apakah aku yang salah, apakah dia yang salah. Ketika saatnya tiba, kita siap, lalu tetap kita harus berkomunikasi langsung dengan dia supaya clear gitu ya. Kalau nggak clear nanti bertahun-tahun kemudian tetap aja kekesalannya terpendam. Nggak enak, malah tadi kesalnya terpendam malah pusing sendiri tuh. Ya, oke. Itu kira-kira Andrew jawaban saya, dan untuk teman-teman semua yang punya pergulatan yang sama dengan Andrew. Spiritnya tadi kok pas banget ya, kita buka Matius 45 itu. Terima kasih. Oke, sip, ya. Oke, gimana nih Andrew, menjawab ya dari Andrew? Oh, cukup kejawab. Oke. Terima kasih. Wah, ini apalagi nih Ju ini? Kayaknya udah banyak banget ya teman-teman yang ikutan proaktif untuk nanya-nanya dan sharing-sharing. Tapi kayaknya waktunya nih sayang banget udah habis untuk sesi tanya jawab dan sharing-sharing. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tadi udah dengerin, terus kayak mungkin ada sedikit-sedikit lupa, akan aku simpulin lagi materi-materi dan tadi beberapa jawaban dari tanya jawabnya. Jadi temanya tadi kan Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, tetapi kita luaskan kepada Yesus, sahabat bagi orang yang berdosa. Yang belum bertobat pun itu sahabat. Oke. Yesus sahabat bagi mereka yang berdosa. Aku lupa. Oke. Nah, jadi bertobatnya itu kita bertobat dari 7 dosa pokok, karena dari 7 dosa pokok ini lahirlah habit-habit ya, atau dosa lain. Terus habis itu seperti tadi yang sudah ingatkan aku lagi, Yesus ini sahabat bagi mereka yang berdosa. Jadi kalau belum bertobat pun kita tetap sahabatnya Yesus. Nah, terus dari ada 3 perumpamaan yang tadi diangkat, yaitu domba yang hilang, seorang perempuan yang mencari dirham yang hilang, dan Bapa yang baik hati. Nah, terus yang kita dalami lagi adalah Bapa yang baik hati ini dengan cerita dari perginya anak bungsu gitu. Nah, itu diceritakan secara dalam, terus kayak banyak kayak anaknya ini walaupun udah pergi meninggalkan, bahkan mendoakan, udah berdosa banget lah, mendoakan bapaknya
mati, mengharapkan. Tapi dia tetap diterima dengan tangan terbuka oleh keluarganya, walaupun itu kemudian memicu agak ada rasa iri dari sang kakak, cuman tetap berjalan dengan baik ya dalam keluarga itu. Terus sebagai contoh lain ada Yudas dan Petrus sebagai anak yang hilang, tapi Yudasnya itu memilih untuk tidak kembali ke rumah yang sempat ditinggalkannya itu, tapi Petrus tetap memilih kembali karena mendengarkan kata-kata dari Tuhan Yesus, yaitu engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi Petrusnya tetap move on dan hidup. Hebat. Terus ada, tadi saya sempat tertarik dengan quotes ya, bisa dibilang quotes yang disampaikan oleh Frater, yaitu let me find you. Itu bagaimana saya membiarkan maaf, itu aku kurang tahu terjadi apa. Tapi bagaimana saya membiarkan diri saya dicari dan dicintai oleh Allah, bukan sayanya yang mencari. Ya itu. Terus mungkin Mas Krisna boleh melanjutkan, karena aku pusing juga. Oke, mungkin teman-teman mungkin izinkan aku menyimpulkan terlebih dulu ya mungkin ya, Frater ya. Jadi sama teman-teman juga. Nah, kalau aku intinya ini sih, kayak kita harus lebih membuka pikiran kita dan harapan kita, dan mengetahui kalau Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah dari sesosok penggembala yang merelakan 99 dombanya dan mencari satu. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah sesosok perempuan yang mencari satu dirham dari 99 dirham yang lain. Dan Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang memeluk, yang bersukacita, yang bahkan menyiapkan pesta bagi kita mungkin yang merasa menjadi istilahnya menjadi sosok dari anak bungsu tadi ya yang berdosa, sehingga dari situ bisa istilahnya bisa dikatakan kalau itu menumbuhkan kita, kalau seberapa berat dosa yang kita lakukan itu, di situ kita mempelajari bahwa kita tidak membicarakan bagaimana aku mencintai Tuhan, tapi merelakan diriku dicintai, bagaimana caranya aku bukan mengasihi Tuhan, tapi merelakan dan meresapi diriku supaya dikasihi Tuhan. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya, kalau dari aku. Mantap sekali nih, Joan sama Krisna. Mantap. Oke. Ya, jadi, wah ini nggak kerasa ya, Johan ya, ini udah sampai 7:30 ya, kita berbincang-bincang juga sama Frater Leo. Bener banget. Ya, jadi Seru. ini iya betul. Jadi mungkin buat teman-teman nih, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan belum mungkin aduh ini udah karena udah waktunya udah habis juga ya. Mungkin bisa langsung PC ke aku atau ke Natasha atau ke Agnes selaku dari panitia BKSNX Fellowship. Nanti bisa kita langsung forwardin ke Frater Leo nih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih, kalau misalkan ada yang lupa pertanyaannya atau mungkin baru keingetan ini dan ternyata udah selesai, masih bisa ditanyakan ke Frater Leo. Oke. Mungkin cukup ya? Mungkin ya, Jun ya? Iya. Nah, kan gimana sih udah sampai ke penghujung acara, pasti harus dong yang namanya dokumentasi, walaupun kita virtual begini, tetap harus foto-foto diabadikan gitu. Mungkin teman-teman yang lain jangan lupa untuk off cam, on cam maksudnya. Yuk langsung on cam aja, kita foto-foto dulu. Oke, mungkin bisa dibantu dari panitia ya. Mungkin Ivan, mungkin are you there? Halo, I am here. Oke, sip. Udah siap ya? Yuk teman-teman, yuk mungkin yang belum off cam nih, mungkin pada malu-malu nih kayaknya nih. Kui, bisa on cam dulu ya. Oh nanti jangan lupa ini ya, Van. Sebentar. Oh ini aku spotlightnya aku ini dulu ya. Sorry. Nggak apa-apa. Aku ini kok galeri review kok. Aman. Oh galeri review. Oh, udah. Oke, sip. Mungkin Mas Alvin, Mas Agus, Anita, Nes. Oke, yang lain nih. Ya. Ini Ibu dan teman-teman lainnya ya, mungkin bisa on cam. Ayo kita. Gimana nih, Chris? Kamu yang ngitung apa yang ngitung? Oke, dari kamu aja gimana? Ada berapa slide nih, Van? Satu doang. Oh, satu doang ya? Oke. Mungkin bisa langsung difoto aja ya, mungkin ya, Van ya? Langsung aja ya. Oke. Yuk, silahkan gayanya dipilih ya. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa ganti gaya, bebas ya. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya, terakhir ya.
Mungkin gaya sebebas-bebasnya, seunik-uniknya lah ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke Krisna dan Joa. Oke, terima kasih banget dari Ivan ya. Oke, habis ini apa lagi nih, Jo? Habis ini seperti ya gimana sih kita membukanya tadi dengan doa kan. Pastinya kita harus ditutup juga dengan doa. Mungkin untuk doa penutupnya Frater Leo boleh bantu doanya. Oke, baik. Marilah teman-teman semua kita tutup PKSN pada petang hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ambil waktu hening sejenak dulu untuk mengendapkan segala yang kita terima pada sore hingga petang hari ini. Apa yang menginspirasiku, apa yang bergerak di kedalaman batinku, apa yang menyentak kesadaranku, hal-hal baru yang kudapatkan, juga niat-niat yang sempat muncul dan ingin kulakukan setelah ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan pertemuan pada sore hingga petang hari ini, menyadari bahwa Ia pun hadir di tengah-tengah kita saat ini menemani dan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita bawa rasa syukur kita ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu menanti kami, putra-putrimu, untuk kembali ke rumah-Mu, untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Engkau tidak pernah menghukum kami dengan keras. Engkau tidak pernah mengusir kami. Tetapi Engkau mengharapkan kami untuk kembali dan terus-menerus mendengarkan bisikan-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Kami adalah putra-Mu yang terkasih, kami adalah putri-Mu yang terkasih. Dan kami sendiri ya Bapa, ingin senantiasa mendengarkan bisikan-Mu itu, bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu, bahwa ketika kami hilang, Engkau peduli, Engkau keluar rumah dan mencari kami, membawa kami pulang kembali. Maka kami mohon rahmat-Mu ya Bapa, keterbukaan hati, keterbukaan telinga, keterbukaan seluruh diri kami, agar kami mau untuk ditemukan oleh-Mu, agar kami mau membiarkan diri kami dicintai oleh-Mu seutuhnya, dicintai oleh-Mu tanpa syarat. Doa ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Bunda Maria, kami juga mohon doa-doa perantaraan-Mu dalam perjalanan hidup dan perjalanan rohani kami untuk semakin dekat kepada Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Ignatius, kami memohon doa-doa-Mu, Engkau yang menjadi pelindung dari KMK kami ini, agar kami semakin hari dapat semakin bertumbuh dalam usaha-usaha kami, memuliakan nama-Mu yang lebih besar. Semoga Spirit ad Maiorem Dei Gloriam semakin tumbuh dan berakar kuat dalam diri kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Frater semua. Leo, terima kasih teman-teman juga. Oh ya, buat teman-teman, ini mau ngingetin, sorry tadi lupa ya. Mungkin buat linknya, link feedback mungkin bisa panitia ini mungkin ya. Bisa di-share ya mungkin ya sama panitia nanti. Oke. Gimana nih? Ada Joan nggak nih? Halo Joan. Ada dong. Oke, sip. Ada dong. Nggak kerasa banget ya nih ya, udah sampai di penghujung acara nih. Oke, Iya. jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman, dan terima kasih banget sekali lagi buat Frater Leo dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk ber-BKSN bareng-bareng ya. Banyak sekali insight dan juga sharing-sharing yang menyenangkan juga ya pastinya, seperti itu. So, apalagi nih Jo, udah nggak kerasa ya, udah selesai nih BKSN kita di KMK Iya, ITS. Oke, bener so banget. mungkin buat itu aja ya teman-teman ya, dan juga terima kasih sekali lagi. Mungkin jangan lupa buat ikutin event-event berikutnya ya di KMK ITS ya teman-teman ya. See you, bye. Thank you teman-teman. Terima 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 kasih kasih Frater Leo. Krishna, makasih Terima Johan, terima kasih kasih, semuanya. Frater Leo. Semangat, sehat-sehat ya. Terima kasih Frater. Ya, mari. Saya izin live. Terima kasih Krishna, Johan. Iya, terima kasih Frater Leo. Terima kasih banyak, Frater. Sip, terima kasih. Makasih. Iya. Chris. Halo. Kamu ada ini kan reportannya ini kan? Ada. Di stop dulu, Pak.